Kota Medan. Nah itu yang sulit bagi kita. Loh, sampai di mana keberanian Bobby? Atau cuma sekedar apa namanya tes water juga? Ngetes, oh aku ada, woi. Nah, kita barat jangan begitulah. Soal kepercayaan orang itu, dia 3 tahun itu, dia apapun dilakukannya akan terkait dengan mertuanya. Itu harus diingatnya. Makanya dari awal yang lalu kan kita udah bilang, coba buat list apa yang harus Anda kerjakan, mana yang mungkin dikerjakan, mana yang tidak mungkin bisa dikerjakan, prioritasnya kan harus dibuatnya. Dan sekarang tuh kerjanya Bobby itu dengan wakilnya itu kerjanya membuat daftar dulu mana janji politiknya dari kampanye. Kemudian dari itu dia pilih mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, mana prioritas dia, mana yang mungkin dikerjakan atau tidak. Dan itu dia jangan terpengaruh, jangan artinya mendengar bisikan dari satu sisi. Karena bisa-bisa tukang bisik ini tinggal bilang sama yang lain, aku mau bisikkan sama dia, bangunan kau mau kuhancurkan, mana setoran aku. Nah itu bisa saja, kemungkinan itu ada. Karena dalam perdagangan ini apa yang nggak bisa mungkin terjadi. Kita harap itu, kalau dia sudah buat list, sampaikan, kami akan kerjakan ini. Kalau masyarakat tolong bantu aku akan menangani ini. Kalau memang dia ingin bekerja dengan masyarakat. Nah, dia panggil semua potensi yang ada. Iya, dia panggil semua musbida itu. Panggil, aku akan mengerjakan ini. Ini prioritas aku. Aku sudah bilang, yang paling utama 4 itu adalah banjir, ada sampah, ada ruang terbuka hijau, ada yang namanya kebudayaan. Salah budaya dengan fasilitas umum. Itu harus dikerjakannya duluan. Tapi nggak ada yang nomor 5, meruntuhkan bangunan, nggak ada ya? Nggak ada. Itu sebenarnya meruntuhkan bangunan itu sudah lama. Kita kan dari masyarakat yang peduli dengan itu sudah bicara tentang itu. Udah lama kita bicara. Termasuk Lapang Merdeka, kita udah bicarakan bagaimana. Satu lagi yang harus dikejarnya juga itu sekarang, itu status dari rumah sakit Tembakau Deli itu. Itu harus dikejarnya. Dan itu daerah di tengah kota. Daerah utara, di daerah Pagan Deli, di daerah sekitar Cicanang itu dia harus tahu sekarang posisi tanahnya itu milik siapa dan akan menjadikan apa. Itu bukan tanggung-tanggung. Karena daerah Belawan itu akan dijadikan mereka sebagai waterfront city. Nah itu bukan tanggung-tanggung permasalahannya. Akan terkait dengan masalah sejarah. Kemudian akan ada usaha dari pemerintah pusat untuk membuat Belawan, Sungai Belawan itu akan dinormalisasi. Itu juga akan berbahaya sekali. Karena normalisasi itu akan menghilangkan image orang tentang sungai. Banyak sekali permasalahan. Sekarang permasalahan, dia mau apa? Sekarang gini, kalau permasalahan kan sudah sering kita bicarakan di Medan ya. Semua ada masalah-masalah. Aku ingin mengajak kita ini gini, melihat gebrakan pertama Bobby ini. Aku agak kaget juga kemarin waktu melihat itu. Setahu aku memang untuk mengembalikan itu kepada motif yang lama, arsitektur yang lama, itu tidak mudah juga. Karena itu adalah bangunan Belanda, ya. Tetapi kemudian ketika datanglah eskavator itu, nah itu ya, aku lihat, kusangka semua bakal hancur kan. Udah dikasih tanda cat silang, wah ini hancur. Silang merah. Ternyata rupanya betul kata Madi, ketok magic rupanya. Cuma atap hubungannya. Enggak, aku pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena semua bangunan yang ada di Kota Medan itu ada tiruannya di Paris. Oke. Jadi kalau begitu bagus. Gambarnya sudah ada semua. Ya. Cuman kalau dia mau menggali ke motif lama dan itu adalah milik pribadi, milik orang, tentu kan harus minta izin sama orang yang punya atau pakai uang orang yang punya. Orang yang punya harus tunduk. Nah, itu koordinasikan dulu. Jadi betul juga kata Idrus itu, bisa aja ini adalah gebrakan pertama, seni tampil. Ayo tunjukkan bahwa kita mau meruntuhkan. Yang izinnya begini-gini aja kita runtuhkan, apalagi yang lain-lain. Itu seni tampil, bagus juga. Tapi kalau satu kali, kata orang bilang, satu kali lucu, 2 kali lucu, 3 kali lucu, 4 kali muak. Kalau aku bukan gitu lihatnya lah barangkali ya. Aku rasa bukan masalah akan dibangun lagi sebagai bangunan yang seperti asli.
Enggak. Hmm. Dia yang aku tahu itu wilayah itu hanya akan dijadikan sebagai cagar budaya saja. Ya, bahwa di sana itu pernah bangunan-bangunan tua. Kan cukup dengan 4-5 rumah aja bangunan tua. Iya, Yang betul. lainnya itu Itu macam Nafi. masih Betul. tak jadi masalah kan begitu. Tapi itu kan ada kenangan aja. Nah mungkin ini yang satu nih, ya mungkin katanya tadi kan karena IMB-nya tidak siap, ya kan begitu. Bisa saja ini tak nyetor deh nih, ya kan? Aku udah Ya, tahu kemana ya. arah Bang Alis nih. Ya kalau yang lain mungkin nyetor, jadi masih bisa tunda kan gitu. Iya, iya, Ini ini lagi disorongkan kata Jaya tadi, Pak. Ayo ini mainkan dulu nih kita kan gitu. Nah, itu Bapak salah. tadi- Itu kalau dia dilakukannya karena itu salah juga, Bang. Berarti kuping tipis. Pembisik masuk, kupingnya tipis. Ayo kita ke sana, kita runtuhkan ya. Salah lagi. Ya Bisa kan, dia kan jadi, nggak- bisa karena jadi nggak gini tahu. Bang Cali. Ah, Bisa jadi itu rumah itu bisa diruntuhkan gedung lama itu kan store. ke store itu. Bikin baru tanpa IMB itu juga store. Itu dia kalau di Salah. Medan tuh begitu akal-akalannya, jadi tetap store. Jadi kalau mau bilang nggak store lah, store. Kalau store sama yang baru ini belum lah, ya kan? Ya. Nggak perlu dia tuh tapi. Aku puji lah dia kalau itu nggak. Kalau dia mau Ya, disetor dia, kayaknya wah sih. kelewatan lah itu. Ya, Di samping enggak. waktu gini Les, waktu pembongkaran itu kan di sampingnya orang apa itu Satpol PP. Kalau nggak salah, Satpol PP dia bisikan, Pak jangan dihabisin Pak. Kok ganti aja Pak. Iya. Kawarin yang jalan. Ya memang, Iya kan? memang aku perhatikan muka-muka orang sekitar dia tuh. Aku tengok mukanya yang dekat-dekat dia. Agak susah aku mempercayai mukanya itu. Nah, itu. Ketok cantik Iya. aja Pak. Ketok Iya. cantik. Iya. Panglima Jadi Tentara Biasa sebenarnya pemimpin itu kalau dia ya memang ini menyangkut moral juga. Kalau dia memang sudah berkecukupan, godaan-godaan untuk memperkaya diri itu beda dengan orang yang baru menikmati kesempatan. Ya. Itu agak beda. Jadi Dan kalau beda kita bentar, Dut. Aku potong bentar sedikit aja. Bagi orang miskin, angka harga 500.000 itu besar, Dut. Tapi bagi orang kaya, 50 juta nggak ada artinya. Jadi bisa kita betul. Ya, itu. Dia udah Dari kaya, sisi itu dari sisi itu betul, tapi jangan salah kau. Ada istilah economic of skill, skala ekonomi. Ya. Skala ekonomi itu relatif. Aku dulu Ya. bicara tentang miliar, kaget aku. Tapi begitu kulihat kawanku sekarang pegang triliun, miliar, puluhan, ratusan miliar. Jadi biasa aja uang segitu gitu loh. Artinya orang yang tadi miskin pun nggak lama dia akan terbiasa dengan skala uang yang gede. Ya, itu dia. Tapi yang aku mau katakan begini. Ada orang kan dalam hidup ini kan banyak kebutuhan. Ada kebutuhan ya kalau kita bilang Maslow lah ya, ada hierarkinya. Sampai dia ke aktualisasi diri. Jadi ini udah, itu udah. Ya, udahlah, aku mau naik pangkat ini. Jadi kebutuhan aktualisasi diri aku sekarang yang perlu. Kalau mungkin kau bilang gitu masih bicara tentang kebutuhan biologis. Ya kan, yang kau bilang 500.000, 1 juta. Tapi bagi orang yang apa-apa, rasa aman dan lain semua udah terpenuhi, dia tinggal yang ke pucuknya apa? Ya kebutuhan aktualisasi diri. Aku ingin berbuat sesuatu hari ini. Biar aku dikenang. Nah, Kan bisa Jadi seperti gini itu. dia. itulah yang kuharap Jadi dari gini. Bobby. Itulah yang kuharap dari Bobby. Jadi gini, sesudah semuanya oke yang kata Idrus itu, satu yang perlu dicatat yang dibutuhkannya adalah main pen, Apa itu? menang penampilan. Dari semua ini yang penting main pen sama dia. Nih, Penampilan. udah. Dan Iya. bentar ya, aku perlu ingatkan juga. Apakah di kantor wali kota itu, kalau mungkin Bobby dengan Aulia muncul dengan ide baru membangun kota Medan, pertanyaan aku, apakah satu kantor wali kota itu siap nggak dengan pemikiran yang baru? Mampu nggak mereka ingin merubah Medan itu? Aku khawatir itu nothing tulus semua. Nothing tulus ini maksudnya nggak ada yang tulus. Jadi kalau ada 2% bagi aku, Nggak ada itu bukan persoalan. Nggak ada yang Ah, bagi aku itu adalah fee and Ya. profit test saja. Jadi Itu. gini. Ya. Kita ada teori, ya ada teori begini. Kalau kita ada kereta kuda ditarik oleh 4 ekor kuda, yang menentukan kecepatan kuda itu adalah kuda yang paling lambat, bukan kuda yang paling kencang. Ya, betul. Kalau betul. tukang delman apa itu? Size, Dia Ah. kusir. ya
Kusir, joki. sorry, kusir. Nah, kalau kusir yang pinter, dia nggak membiarkan itu kuda yang lambat dipotong. Ganti. Keluar kau. Ya. Karena walaupun tinggal 1 ekor, dia menentukan kecepatan. Jadi kalau kau bilang apakah satu wali kota itu akan mendukung dan lain sebagainya, enggak. Kalau aku lihat di situ mulai ada assessment. Orang ini layak enggak? Kalau nggak layak, sorry, Anda Ya, ke pinggir itu gitu loh. betul. Ini yang paling benar gitu loh. Dan Ada assessmentnya itulah dia, gitu Dus. loh. Itulah Dus yang kulihat dengan penampilan Bobby yang pertama ini sama si Aulia ini. Dia bukan hanya keluar aku punya kuasa, aku punya kemampuan untuk itu. Keluar dia akan bicara begitu, tapi lebih banyak ke dalam. Dia akan cerita ke dalam, "Woi, kau mau ikut nggak? Aku akan melakukan ini." Nah, sekarang pertanyaannya berapa persen itu yang bisa bekerja? Tapi itu yang sedang dilakukannya ya informasi yang kita Ya. terima itu sedang dilakukannya. Makanya Betul. sekarang ODP itu mulai pada merasakan kegelisahan kan begitu. OPD bang, OPD. OPD ya. Berarti balik ya. Ya, selabe ya bang, selabe. Tapi terlepas dari apa ya, pro dan kontra, nggak tahu lah. Aku udah tua ini lebih banyak berpositif thinking aja. Aku nggak tahu, kemarin kuliah itu sore aku. Adalah sesuatu yang dibuat, ada heboh-hebohnya dikit lah Medan itu. Betul. Sama aku. Jangan do nothing gitu loh. Ya, Duduk, betul. alhamdulillah. Aku- Tapi nggak buat apa-apa. Aku Walaupun apalah. dia Nah, buat itu kebagusan, bagus. cuman aku mau dia dilatar belakangi oleh data-data yang cukup, bukan data-data Nah, itu kondisi. dia. Itu. Ya, tapi itu kita kan inginkan. kita nggak dari- bisa meraba itu data cukup atau tidak. Kalau misalnya terlalu ini juga kita, mungkin dia pada buat itu pasti udah preparationnya udahlah. Ya. Nggak mungkin juga dia berani mengambil. Ya. Jadi satu- sebetulnya ya kita nih sayang ya kita sama si Bobby nih. Kan anak-anak kita juga nih. Sayang Iya. kali pun. Iya. Aku Anak sur kita. dia waktu Cuma, di foto kalau- berdiri dia kan, dia kalau berdiri dia- melihat. Eh, Nanti ditampilkan fotonya biar kelihatan dulu Jadi- kan. Jadi Apa kalaupun yang dia tak dibicarain? sayang sama awak tak apa-apa. Tetapi sayang sama dia nih. Ya kalau bapaknya kawan si Idrus, ya kan? Nah, mertuanya kawan aku. Wah, Iya. itu kan ceritanya. Mantap kali. Ya, jadi Kalau sayang awak. aku tak berani ngomong begitu Ri. Ya kan, soalnya jangan kita pernah kejadian macam Gubernur Sulawesi Selatan itu kan. Semua orang menyatakan bahwa dia itu orang baik, anti korupsi, salah satu kan. Ya ternyata dia naas juga kan begitu ya. Jadi tentang Bobby ini ataupun siapapun tokoh yang di Medan ini, aku tak pandang itu siapa dia Bobby atau siapapun dia. Sayang atau tidak sayang, aku mau lihat kinerjanya sekarang. Udah capek kita beberapa wali kota sebelumnya. Kalau menilai itu apa yang dia kerjakan. Kalau yang belum dia kerjakan bukan menilai, tapi meramal. Itu beda itu. Jadi artinya kalau dia kerjakan, kita nilai, kemudian kita proyeksikan ke depan. Kemudian kita analisa background-nya apa, kayak Ari bilang tadi. Yang penting dia siap nggak. Nah itu kan harus ada persiapan. Nah, tapi kalau ke depannya, apakah ini konsisten? Apakah ini yang dilakukan sustainable? Nah itu kita lihat dari gerak-geraknya dia. Apakah cuma hanya kayak pen up tadi, cuma buih pada saat dibuka tutup botol aja gitu. Terus, aku udah bilang sama dia, kami bukan underestimate. Lebih-lebih Om ya, tidak underestimate untuk Anda kan begitu ya. Artinya jangan menjadi suatu ada bayang-bayang daripada apa. Tunjukkan kreatif sebagai seorang wali kota, sebagai seorang pejabat yang terpilih. Kan begitu. Apa cakap orang terserah. Tapi tetap tunjukkan Anda adalah seorang wali kota yang terpilih. Nah, itu yang kita apa? Ya, Kami bukan suka tak suka. Kami ingin nengok, mau lihat apanya. Sejauh mana bisa Anda membedakan Anda itu sebagai anak muda dengan wali kota yang sebelumnya. Ya, betul. Nah, betul, itu yang Kalau aku gini bang. Ya. Ini kawan kita satu nih, anak kita ini, Bobby Nasution nih, ditolong keadaan aja nanti. Apa tuh? Yang paling gampang kan gini, yang paling gampang di dalam kehidupan ini itu menggantikan orang yang gagal. Sikit aja dibuat, udah baten. Semua dukung. Ya. Masyarakat Ya. Medan ini dukung semua. Tapi kalau meneruskan orang yang berhasil, pucat awak itu, pucat kayak ikan lada, pucat. Betul. Ya, saya Apapun kita buat payah itu. Anies lah. Kalau ini Apapun yang dibikinnya pasti jelek.
Nah, betul. Kalau ini apapun dibikinnya, baguslah orang dia meneruskan yang gagal. Makanya momentum Iya. itu harus diambil gitu kan, begitu ya, Jos. Iya, Ya, momentum. Bang Alis, masalahnya gini sekarang. Kita bukan sayang atau tidak. Aku sayang bagi kota Medan, karena aku hidup di Medan. Kalau dia gagal lagi berbuat sesuatu, Medan ini akan tetap hancur. Oh, itu ada Maunya istilahnya berubah. ya. Itu ada istilahnya. Ada istilahnya itu ya. Lengkaplah penderitaan anak Medan. Itu dia. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin apapun yang dilakukan orang terhadap kota Medan, jangan pertama sekedar penampilan. Asaidokon, jangan begitu. Kita ingin berubahlah kota Medan ini. Medan ini sudah lama menderita. Aku pikir 15 tahunan kita udah menderita di Medan. Nah, dan untuk itu jangan dia penampilan orang, nggak usah penampilan dicarinya pun nggak apa-apa. Kerja betul-betul aja. Tapi prinsip pertama terukur, kemudian prioritasnya ada. Yang ketiga, jangan masuk kepentingan orang-orang pebisik di situ. Karena Medan ini pantang nggak ada celah untuk ngambil kesempatan. Itu yang jadi masalahnya. Kita kan yang lalu udah kita cerita soal majipan, soal botol tua, soal apa udah capek kita. Jangan lagi mengambil Jadi kesempatan gini, dari penampilan. gini. Horas Kota Medan.